Kembali kita lanjutkan diskusi di live event Indonesia Memilih. Saya akan kasih kesempatan ke Bang Servo untuk menanggapi tadi yang disampaikan oleh Bang Frits bahwa justru teman-teman inilah yang membuat narasi TSM-nya begitu. Jadi dituding balik. Tidak ada narasi yang dikreasikan, diciptakan untuk mempengaruhi publik. Ini dinamika yang tersebar di ruang publik. Ada yang surat suara sudah dicoplos, ada penggelembungan angka, ada tekanan dari oknum aparat kepada petugas. Ini fakta-fakta yang ditemukan dan itu masyarakat sendiri yang menemukan. Ketika viral, itu menjadi atensi publik. Oke, jadi ada buktinya ya? Ada buktinya. Tapi secara prosedur hukumnya kan nanti melalui proses panjang dari Bawaslu, kemudian nanti mungkin ada juga penghitungan suara di beberapa tempat karena adanya dugaan kecurangan pemilu begitu ya. Kemudian nanti sampai dengan kepada MK. Apakah masih optimis kemudian ketika di Mahkamah Konstitusi masih ada Sang Pangman Anwar Usman di situ? Kita percaya tidak melihat figur pribadinya. Kita percaya bahwa itu lembaga menjadi benteng terakhir daripada menjaga demokrasi. Kita percaya bahwa semua akan berjalan baik. Kita lupakan dulu peristiwa putusan 90. Karena sudah ada putusan Hakim MK yang menjatuhkan vonis kepada beliau dan dinonaktifkan. Nah, kita percaya bahwa hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi adalah hakim-hakim yang merupakan perpanjangan tangan daripada ya di bumi itu atas nama Tuhan. Jadi masih optimis walaupun Kita ada Pak Anwar Usman. Kita sana, optimis. Ya? Oke. Banyak. Oke. Kalau Pak Rusdi bagaimana Pak Rusdi menyikapi bahwa tadi memang jaga pemilu juga melihat sudah terstruktur, sistematis dan masif, tapi bagaimana kemudian prosedur hukum yang harus dilewati sampai dengan nanti ke Mahkamah Konstitusinya? Ya itu tadi kita kan mengumpulkan dari berbagai daerah ya. Tadi saya udah bilang kita kerjanya bukan hari pencoblosan aja, tapi sejak kampanye kita kan udah kumpulin seperti tadi isu-isu soal bansos ya kan. Kalau bahasa Inggris itu politik pork barrel itu gentong babi. Ya, itu kan jadi masyarakat dibuat tergantung dan kemudian diberi bantuan untuk bisa memilih. Yang kedua juga tadi saya bilang kembali lagi soal keterlibatan negara dalam soal netralitas aparat, fasilitas negara, kemudian juga anggaran itu juga menjadi persoalan. Tapi yang ketiga juga yang paling penting adalah itu tadi bahwa itu settingnya itu kan mulai banyak, misalnya mobilisasi dari aparat, juga pegawai-pegawai dari berbagai departemen ya kan. Misalnya di dalam situs Kemhan juga ada Ganjar Prabowo lagi. Prabowo misalnya kan 2024 itu nyata gitu ya. Teman-teman di Imparsial lembaga saya dulu juga itu sangat menyorot karena itu baru pertama kali nih yang super ajaib menurut saya ya. Hal kecil tapi yang itu tadi saya bilang untuk membandingkan 2019 itu. 2019 saya KPS, waktu itu 600 petugas KPPS meninggal ya. Tapi tahun ini nggak sebanyak itu. Tapi ada kejadian yang agak aneh. Jadi kalau tadi Bang Frits bilang mengatakan bahwa dinamika itu ada ya memang dinamika kali ini ya seperti itu. Jadi ya ini fakta sosial juga yang harus kita lihat sampai menuju ke proses kalau ada sengketa nanti ya. Tapi kami sendiri setidaknya kalau ditanya apakah ada dugaan kecurangan dan itu kita punya data. Punya data dan bisa juga membuktikan. Dan bisa membuktikan. Bahwa terstruktur, sistematis dan masif itu memang terjadi begitu ya. Oke, kalau Timnas Amin bagaimana? Bisakah juga kemudian membuktikan sampai nanti prosedurnya sampai dengan ke Mahkamah Konstitusi yang terakhir, walaupun di situ ada Pak Anwar Usman di sana, paman dari Gibran Rakabuming Raka? Ya, pertama kita tetap menaruh hormat lah ya kepada seluruh penyelenggara pemilu yang sudah melaksanakan pemilu sampai sejauh ini gitu. Kita akan menunggu hasilnya nanti di bulan Maret bagaimana hasilnya, kita tetap menghormati itu. Nah, bahwa ada kecurangan yang sifatnya TSM, kami memang menduga terjadi demikian. Makanya kita sekarang sedang mengumpulkan beberapa fakta yang patut diduga itu memenuhi unsur TSM, tapi masih dalam kajian. Untuk kita nanti ukur dampaknya, apakah ini memang TSM atau tidak. Lalu kalau masuk ke lembaganya, kepada Mahkamah Konstitusinya, ya ini bukan soal masih percaya atau tidak. Kita harus percaya Mbak, sebagai negara hukum, mau kemana lagi kira-kira kita mengadu. Masa kita menunggu murkanya rakyat dulu. Nah, supaya murka rakyat itu tidak terjadi, maka kita semua mestinya bersama-sama menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum ini. Sebab hanya dengan begitulah maka
pemilu ini hasilnya akan dihormati dan akan memiliki martabat yang kemudian bisa kita akui bersama. Walaupun saat ini Presiden Jokowi juga sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran, katanya sudah secara langsung bahkan mengucapkan selamat itu begitu ya. Tapi apakah kemudian optimis Presiden Jokowi tidak akan cawe-cawe sampai dengan proses pemilu nanti ke MK-nya? Bukan soal optimisnya, bagi kami berharap demikian. Kami berharap Pak Presiden dengan segala hormat sebagai negarawan gitu kan, itu untuk tetap independen, tetap menjaga posisinya sebagai seorang presiden. Bahwa kemudian saya bilang tadi naluri sebagai seorang bapak itu bekerja ya gitu. Tetapi kan itu mestinya sebagai seorang yang berpengalaman memimpin negeri selama 10 tahun ini dapat diatur sedemikian rupa sehingga naluri kebapaannya itu tidak melukai naluri rakyat seluruh Indonesia. Itu aja menurut saya. Oke, terakhir saya ke Bang Frits, kalian closing statement. Bang Frits, Prabowo Gibran sudah deklarasi kemenangan, kemudian ada berbagai temuan salah input, ada juga banyak sekali adanya dugaan kecurangan yang potensial digugat. Siapkah kemudian untuk menarik kembali kalau memang terjadi deklarasi kemenangan itu kemudian ditarik statementnya begitu? Kalau kita mengacu kepada yang kita alami di Indonesia sejak tahun 2023 ya, setiap pencalonan 01 harus pakai survei, pencalonan 03 itu pakai survei. Kita ngomong soal responden, survei, margin error. Saya tidak ngerti, teman-teman yang dinonton ini bisa sih ngerti apa itu namanya margin error, bisa nggak bisa mengerti perbedaan antara exit poll samanya quick count. Itu adalah sesuatu yang sudah hidup di antara kita. Dan kita sudah mempergunakan itu sebagai bagian cara secara ilmiah untuk menguji sesuatu, sebuah kebijakan, sebuah dukungan, sebuah keterpilihan untuk caleg, apalagi nanti untuknya pilkada, itu pasti akan selalu bermunculan. Pertanyaan saya adalah pada saat dulu pencalonan 01 dan 03 pakai itu, kenapa sekarang tiba-tiba hasilnya diperdebatkan? Lagi pula kalau kita mengacu kepada quick count, itu kan adalah bukan sekedar bertanya pada orang, tapi dia bertanya kepada hasil yang ada di dalam plano, dan itu yang kemudian di-input dengan sampling dengan ilmiah yang sudah teruji. Jadi pengalaman kita sudah bisa membuktikan seberapa akurat daripada quick count yang meskipun selama yang saya dengar selalu Pak Prabowo mengatakan kita tunggu sampai hasilnya rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU dan mari kita rendah diri dalam proses ini. Itu rendah hati selama proses itu loh. Terus sama yang kedua soalnya MK, janganlah selalu saya melihat hormat saya kepada yang mulia Pak Anwar Usman. Kita mengacu kepada MK. Putusan MK sudah mengatakan bahwa Pak Anwar Usman tidak boleh terlibat dalam proses sengketa suara yang berhubungan dengan paslonnya 2. Dan juga yang ketiga, jangan lupa yang kena pelanggaran etika itu seluruh hakim MK. Jadi teman-teman juga harus bisa bilang soal untuk di MK, Prof Eni kena, Prof Saldi kena, Prof Guntur Hamzah kena, Profesor tapi Pak Anwar Usman pelanggaran etik berat. Bedanya di situ. Kena pelanggaran etika dan kita punya tanggung jawab untuk mempercayai lembaga tersebut sebagai Mahkamah Konstitusi. Jadi menggantungkan satu orang untuk dalam proses ini kita nggak bisa juga karena masih ada 8 hakim lagi yang kita gantungkan kepercayaan kita. Jadi dari yang kami melihat bahwa mari kita pergunakan jalur yang ada, mari kita melihat silahkan kita semua nih ya, karena kan bukan hanya paslon 1 dan 3, kami juga merasa banyak suara kami yang juga hilang, juga ada suara tercoblos. Mari kita pergunakan jalur yang ada sambil kita mengawasi proses rekapitulasi yang ada di kecamatan dan di kabupaten. Oke, kita nantikan bersama gitu ya. Hasil akhirnya bagaimana? Nanti resminya dari KPU pada 20 Maret gitu ya, hasil real count yang akan diumumkan, itulah yang menjadi acuan kita bersama. Terima kasih kemudian Pak Bang Zuhad, kemudian juga Bang Frits, Bang Sefra, kemudian juga Bang Rusdi. Terima kasih atas diskusinya kita malam hari ini di Live Event Indonesia Memilih. Dan pemirsa, Live Event Indonesia Memilih akan dilanjutkan bersama rekan Valentinus Reza. Saya Vera Bahasuan pamit undur diri. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.